Halo guys, pada rangkum film kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film berjudul The Witch Part 1 The Subversion. Film ini bercerita tentang eksperimen yang dilakukan kepada anak-anak. Eksperimen ini bertujuan untuk menciptakan anak-anak dengan kemampuan khusus seperti penyihir atau mempunyai kekuatan super. Film diawali dengan menunjukkan tempat eksperimen, dan terdapat satu anak yang berhasil kabur. Dan apabila anak-anak tersebut tidak menurut kepada petugas, para petugas tersebut tidak segan-segan untuk membunuh mereka dengan cara menembak kepalanya. Anak yang berhasil lolos dan kabur tersebut merupakan anak yang paling berbahaya di antara anak yang lain, karena anak tersebut mendekati hasil eksperimen yang sempurna. Ketua eksperimen tersebut bernama Dr. Baek. Dia mempunyai ajudan yang bernama Mr. Choi, dan salah satu anak bernama Nobleman mencoba membantu mencari anak tersebut, namun tidak dapat menemukannya. Dr. Baek ini cukup kesal kepada Mr. Choi dan meminta untuk terus mencari anak tersebut. Namun Mr. Choi mengatakan bahwa anak tersebut tidak akan selamat. Di sisi lain, anak tersebut berhasil ditemukan oleh peternak sapi bernama Ayah Go. Dia membawa anak tersebut ke rumahnya dan memberitahu istrinya, kita panggil saja Ibu Go. Dan kemudian memanggil dokter setempat untuk memeriksa anak tersebut. Dokter itu mengatakan ketika sadar nanti, anak tersebut akan mengalami lupa ingatan. Yang karena Ayah Go dan Ibu Go ini telah kehilangan anak dan cucu mereka, mereka berniat untuk mengadopsi anak tersebut dan memberi nama Jayon. 10 tahun berlalu, kini Jayon telah tumbuh remaja dan sering membantu mengurus peternakan milik ayahnya. Di usianya yang masih remaja, Jayon ini mempunyai keahlian yang lebih dibandingkan anak seusianya, seperti mengendarai mobil, selalu mendapat ranking 1 di sekolahnya, bahkan di tingkat nasional di negaranya, dan mudah belajar bahasa baru dan kemampuan yang mustahil untuk dilakukan anak seusianya. Dan saat ini Ibu Go mempunyai penyakit Alzheimer, yaitu penyakit penurunan daya ingat atau kita sebut saja pikun. Berita di televisi muncul mengenai harga hewan ternak yang mengalami penurunan. Hal tersebut membuat keluarga Go kini sedang mengalami krisis ekonomi, dan Ayah Go berniat menjual ternaknya tersebut dengan harga yang murah. Hal tersebut tidak disetujui oleh Jayon. Selesai mandi, kepala Jayon ini mengalami sakit yang luar biasa. Kesakitan tersebut akibat dari eksperimen yang dilakukan terhadapnya dulu. Keesokan harinya, Jayon berangkat ke sekolah bersama teman dekatnya bernama Myun-hee. Ketika di bis, Myun-hee ini menunjukkan iklan kontes yang berhadiah $500.000. Dengan uang sebanyak itu, tentunya bisa mengurus tagihan rumah sakit ibu dan memperbaiki keuangan keluarga Go, asal Jayon memenangkan kontes tersebut. Yang karena bujukan Myun-hee, Jayon mengikuti audisi tersebut dan berhasil lolos ke tahap selanjutnya, dan akan berangkat ke Seoul untuk babak penyisihan. Kembali lagi ke rumah, kini mereka sedang melihat televisi dan menonton audisi Jayon. Tak hanya menyanyi, Jayon juga menunjukkan bakat lainnya yang sering orang-orang bilang yaitu sihir. Jelas hal itu malah membuat kedua orang tuanya malah khawatir. Namun Myun-hee mencoba menjelaskan kepada mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan Jayon juga mengatakan bahwa setelah audisi selesai dan mendapatkan hadiahnya, dia akan langsung berhenti. Di malam itu, Myun-hee tidur di rumah Jayon. Dan tiba-tiba kepala Jayon kembali sakit. Dan di sisi lain, Mr. Choi sudah menemukan keberadaan Jayon akibat tayangan di televisi tadi. Keesokan harinya, Jayon dan Myun-hee pergi ke Seoul untuk melakukan tahap audisi selanjutnya. Mereka pergi naik kereta dan bertemu orang asing. Orang tersebut adalah Nobleman. Karena Jayon dan Myun-hee tidak mengenal orang tersebut, mereka mengira orang tersebut adalah wartawan yang melihat audisi Jayon. Namun Nobleman mengatakan bahwa dia dan Jayon saling mengenal satu sama lain ketika masih kecil. Namun Jayon tidak mengingatnya karena dia lupa ingatan. Nobleman mencoba mengirimkan informasi dengan telapak tangannya. Namun hal itu malah membuat Jayon shock dan hampir membuatnya menangis. Oleh karena hal itu, Myun-hee mengusir orang tersebut. Kemudian Nobleman pun pergi. Nobleman ini meskipun terlihat cukup tenang, dia mampu membunuh dengan cukup gampang. Sesampainya di Seoul, mereka hampir terlambat dan untung saja mereka masih memiliki waktu sebelum acara benar-benar dimulai.
Dan saat tampil di acara tersebutlah, Dr. Baik dan Mr. Choi menonton pertunjukannya. Singkatnya, Jaehyun berhasil maju ke perempat final kontes tersebut. Saat hendak pulang, kepala Jaehyun kembali sakit yang membuatnya segera ke kamar mandi. Dan ia kembali mengingat perkataan dokternya dulu yang memvonis bahwa Jaehyun akan mati dalam waktu 2-3 bulan ke depan. Untuk menyembuhkan penyakitnya tersebut dibutuhkan transplantasi sumsum tulang orang tua kandung. Sementara itu, Jaehyun tidak mengetahui siapa orang tua kandungnya. Setelah penyakitnya mereda, mereka memutuskan untuk pulang ke rumah. Hanya saja mereka dihadang oleh anak buah Mr. Choi dan memaksa Jaehyun untuk ikut dengan mereka. Untung saja mereka memiliki kesempatan untuk kabur dan langsung pergi dengan naik taksi dan kemudian naik kereta. Dan sesampainya di kota asal, mereka menunggu bis dan Myung-hee mendapat telepon dari ayahnya yang merupakan seorang polisi dan pergi ke kamar mandi. Kemudian nobleman datang dan mengajak kembali Jaehyun untuk ikut bersamanya. Yang karena Jaehyun menolak, nobleman mengancamnya dengan akan membunuh kedua orang tuanya. Yang karena hal itu, Jaehyun langsung berlari dan menyuruh Myung-hee untuk menelepon kembali ayahnya untuk pergi ke rumahnya. Nobleman bersama Daehyun yang juga merupakan hasil eksperimen sampai di depan rumah keluarga Go. Dan tak lama datang ayahnya Myung-hee dengan mobil polisinya. Dan sesampainya di depan rumah, Jaehyun dan Myung-hee hanya melihat mobil polisi yang di dalamnya tidak ada siapapun. Jaehyun mencoba melihat dengan kekuatannya, tetapi tidak bisa. Mereka pun langsung berlari ke rumah tersebut. Sesampainya di dalam, tidak terjadi apapun kepada mereka, dan hanya menemukan ayah mereka yang sedang bermain kartu. Setelah hujan mereda, Myung-hee bersama ayah dan satu ajudannya bergegas untuk pulang. Di tempat lain, nobleman Daehyun beserta penyihir lainnya mendatangi rumah salah satu ahli genetika yang dulunya melakukan percobaan kepada mereka. Nobleman membunuh seluruh keluarga peneliti tersebut. Hal itu dilakukan merupakan aksi balas dendam. Tak hanya itu, mereka juga membakar rumahnya. Kembali ke keluarga Go, yang ketika mereka sedang makan bersama, penyakit Alzheimer ibunya kambuh dan bertanya siapa dua anak yang ada di hadapannya saat itu. Ia menanyakan keberadaan Jaehyun. Jadi yang ibunya ingat saat ini, Jaehyun yang masih kecil. Setelah itu, mereka tidur dan ketika tidur tersebut, kepala Jaehyun kembali sakit. Dan Myung-hee juga terbangun dan pergi ke kamar mandi. Dan tiba-tiba Jaehyun mendengar sesuatu yang membuatnya langsung keluar kamar. Ternyata di rumahnya sudah ada sekelompok anak buah Mr. Choi dan Myung-hee juga sudah disekap oleh mereka. Di sini Jaehyun mengatakan kepada mereka bahwa mereka salah orang dan meminta untuk melepaskan Myung-hee. Namun orang tersebut tidak mempercayai Jaehyun. Yang karena Myung-hee terluka, Jaehyun seketika berubah dan langsung menghabisi mereka semua. Dan seketika datang nobleman beserta temannya dan mengatakan bahwa ayah dan ibu Jaehyun dibuat pingsan olehnya. Dia mengatakan kepada Jaehyun bila ingin ayah dan ibunya selamat, dia harus ikut dengannya. Dengan terpaksa, Jaehyun ikut bersama nobleman. Sesampainya di tempat tujuan, ternyata nobleman ini diperintah oleh Dr. Baik. Jaehyun yang masih kebingungan kemudian dimasukkan ke dalam ruangan dan tangannya diikat ke kursi. Sementara di ruangan lain, Dr. Baik akan memulai percakapan sambil memantau gerak-gerik Jaehyun. Jaehyun bertanya siapa mereka dan kenapa mereka melakukan ini terhadapnya. Dr. Baik menyadari bahwa Jaehyun mengalami lupa ingatan dan kemudian menyuruh anak buahnya untuk menyuntikkan cairan yang akan membuat Jaehyun teringat akan masa lalunya. Dr. Baik mengatakan bahwa Jaehyun merupakan eksperimen yang mendekati hasil sempurna. Namun ada kecacatan yang membuat kepala Jaehyun sering terasa sakit dan bahkan bisa membuatnya mati. Oleh karena hal itu, Dr. Baik kembali menyuntik Jaehyun yang katanya suntikan tersebut bisa meredakan rasa sakit dan menyelamatkan Jaehyun dari kematian. Dibawanya Jaehyun ke sana untuk dijadikan percobaan obat oleh si Dr. Baik itu. Namun obat tersebut hanya bisa bertahan sebulan dan harus disuntikan setiap bulannya, bila mana Jaehyun tidak ingin merasakan sakit itu. Setelah disuntikan cairan tersebut, keadaan Jaehyun membaik dan tiba-tiba Jaehyun berhasil kabur lewat plafon atap dan berkata kepada Dr. Baik bahwa selama ini dia hanya pura-pura lupa ingatan.
dan mengatakan mana mungkin gadis sepintar dia bisa lupa dengan mudah. Dia merencanakan semua ini untuk menemukan dokter baik. Tujuannya untuk menemukan penawar dari rasa sakitnya dan membalas dendam karena telah melakukan semua ini kepada dirinya. Ia lalu menembak kaki dokter baik dan menanyakan di mana obat lainnya disimpan untuk penyembuh rasa sakitnya. Di sisi lain, Nobleman bersama temannya mencoba mendatangi ruangan Jayon. Namun mereka malah bertemu dengan Mr. Choi bersama pasukannya yang juga berniat menangkap Jayon, dan pertarungan pun terjadi. Dokter baik yang terluka diseret oleh Jayon. Kemudian datang Nobleman menghantamnya. Walau Nobleman mampu membalas serangan Jayon, kekuatan Jayon ternyata lebih kuat darinya. Saat akan menembak kepala Nobleman, Mr. Choi datang dan menembak Jayon. Dan dokter baik meminta kepada Mr. Choi untuk menembak mereka berdua dengan cara menembak kepalanya. Namun Mr. Choi malah membunuh dokter baik. Setelah itu, Mr. Choi mencoba melawan Jayon, namun karena perbedaan kekuatan, Mr. Choi pun tewas. Nobleman pun mencoba membuat kesepakatan dengan Jayon, apabila bisa membunuhnya, dia akan memberitahu tempat disimpannya ramuan obat tersebut. Tapi tiba-tiba datang Dayun dan menyerang Jayon dari belakang. Namun sayang, Dayun harus tewas juga. Kini terlihat Jayon yang akan menembak kepala Nobleman. Jayon bertanya di mana ruangan tempat disimpannya obat tersebut. Namun Nobleman ini tidak memberitahunya. Setelah itu, Jayon berhasil menemukan ramuan tersebut dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Dengan mobil yang ada di sana, dia berniat pergi dan pulang ke rumahnya. Namun niat tersebut gagal karena melihat banyak polisi yang sedang ada di rumahnya. Dan Jayon malah pergi menemui ayah dan ibunya yang sedang berada di rumah sakit dan memberikan ramuan tersebut untuk diberikan kepada ibunya dan mengatakan untuk meminumkannya sebulan sekali selama 8 bulan. Dengan ramuan tersebut maka ibunya akan sembuh. Dan Jayon hanya mengambil 2 ramuan saja. Sebelum pergi, Ayah Go berkata kepada Jayon agar menjaga dirinya baik-baik, dan Jayon juga berkata dia pasti akan kembali. 3 bulan kemudian, Jayon berada di salah satu tempat di mana dia sedang mengobrol dengan seseorang, yaitu kembarannya dokter baik. Niat Jayon tersebut untuk menanyakan ramuan obat kepada kembarannya dokter baik ini. Yang menurut informasi yang Jayon dapatkan, kembarannya dokter baik ini mempunyai ramuan obat yang bisa menyembuhkan rasa sakitnya secara permanen. Yang ternyata kembaran dokter baik ini merupakan ibu kandungnya Jayon. Dan terlihat ada seorang wanita berdiri di samping Jayon yang tidak diketahui identitasnya. Jayon pun berkata jika wanita tersebut berani menyentuhnya, dia akan langsung membunuhnya. Dan film pun bersambung.